Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nuqimal ijtima'a wal ittihad wa tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabawud wal ibti'ad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi arsyadana ila sabilir rasyad wa ala alihi wa sahbihi al-muti'ina mujtami'ina bi syari'atihi haqqal i'timad. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ruziqa 'abdun khairan lahu wala awsa'a minas sabri. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat jasmani, nikmat rohani, sehingga kita masih Allah sampaikan di bulan Ramadan tahun ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat setiap saat mata berkedip, setiap saat hidung bernafas, mulut berkata-kata, telinga mendengar. Allah minta bayaran? Tidak. Yang Allah pinta cuma satu saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembahku. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan tertumpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita pondasi, pemahaman serta pembelajaran dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berada di bulan suci Ramadan, di mana Ramadan disebut sebagai syahrus siyam, bulannya puasa. Ramadan juga disebut sebagai syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ramadan juga disebut sebagai syahrus sabar, bulannya kesabaran. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan kita dilatih untuk sabar dari sejak sahur sampai berbuka puasa. Mudah-mudahan latihan sabar ini bukan cuma berada di bulan Ramadan saja, tapi bisa kita bawa ke bulan-bulan yang lainnya. Para ulama membagi sabar ini, merinci sabar ini menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu sabar dalam menjauhi maksiat dan sabar untuk tidak memenuhi keinginan syahwat. Yang pertama adalah sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah dan tidak memenuhi keinginan syahwat. Ibnu Abbas mengatakan, kata Ibnu Abbas, barang siapa yang mampu untuk tidak bermaksiat kepada Allah, sabar dia, mata dijaga untuk tidak melihat yang bukan haknya, telinga dijaga untuk tidak mendengar yang diharamkan oleh agama, mulut dijaga, lisannya dijaga untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, dan bahkan hatinya pun dijaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Maka kata Ibnu Abbas, penilaian ini 900 kepada orang yang mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah. Orang yang mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan maksiat baik lahir maupun batinnya, ini derajat yang paling tinggi. Ini orang-orang siddiqin yang mampu mengerjakan ini semua. Kedua, sabar menurut para ulama yang kedua adalah sabar dalam melaksanakan ketaatannya kepada Allah. Salat sabar, puasa sabar, baca Quran sabar, zakat sabar. Semuanya diuji oleh Allah. Dan posisi yang kedua ini lebih rendah dibandingkan posisi yang pertama. Dan nilainya adalah 600 yang kedua ini. Kenapa? Karena ketika kita mengerjakan salat kita diuji. Kita mengerjakan zakat kita diuji. Ketika kita membaca Quran pun kita diuji oleh Allah. Maka kata para ulama, orang yang melakukan ketaatan kepada Allah itu harus melalui kesabaran 3 fase. 1, fase sabar ketika sebelum melakukan ketaatan. 2, fase ketika sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar ketika setelah melakukan kesabaran, setelah melakukan
ketaatan kepada Allah. Kalau kita lihat apa sebetulnya sabar sebelum melakukan ketaatan. Contoh, sebelum kita melakukan sholat, kita jaga hati kita. Dihindarkan semata-mata niatnya lillahi ta'ala, bukan untuk dilihat oleh orang lain, bukan untuk disanjung oleh orang lain, bukan untuk dipuji oleh orang lain, tapi niatnya betul-betul mengharapkan ridha daripada Allah. 2. Sabar saat sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Kita lihat betapa banyak ketika kita sholat mengangkat takbir Allahu Akbar, otak kita berkeliaran kemana-mana, hati kita jalan-jalan kemana-mana. Saat kita sedekah, kita ingin dilihat oleh orang lain, kita ingin disanjung oleh orang lain, kita ingin dibanggakan oleh orang lain. Maka saat sedang melakukan ketaatan kepada Allah, sabar untuk dapat mendapatkan keridhaan Allah. Ketiga, fase di mana sabar itu diperlukan ketika setelah selesai melakukan ketaatannya kepada Allah. Setelah kita selesai sedekah, setelah kita baca Quran, jangan terpancing untuk menceritakan amal yang telah kita kerjakan tersebut. Kenapa? Karena ketika kita menceritakan amal tersebut, kita melakukan orang yang tidak sabar. Jadi sabar setelah selesai melakukan ketaatan kepada Allah pun juga diperlukan. Dan kesabaran yang selanjutnya, kesabaran yang ketiga adalah sabar atas musibah yang Allah berikan. Sakit Allah berikan, banjir Allah berikan, kebakaran Allah berikan. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang saat ditimpa musibah oleh Allah mampu lisannya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hatinya ikhlas melepaskan, ya Allah ulun ikhlas dengan semua musibah yang Engkau berikan. Maka orang ini mendapatkan nilai 300 di sisi Allah. Beda antara orang yang mengeluh dengan orang yang cerita. Kita datang ke dokter, kita cerita sama dokter, dok, kepala saya pusing, badan saya sakit. Dokter menganalisa apa yang kita sakit, itu namanya bercerita. Tapi kalau mengeluh itu dilarang di dalam agama kita. Mengeluh hanya kepada Allah, jangan mengeluh kepada orang yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Maka dulu Nabi Yakub alaihissalam pernah ditanya oleh seseorang, Nabi Yakub, kenapa mata pian buta? Kenapa pian bungkuk? Kata Nabi Yakub, saya buta karena saya keseringan menangis karena kerinduan saya kepada putra saya yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Nangis tiap hari sampai buta mata ayahnya Nabi Yakub karena kerinduannya kehilangan Nabi Yusuf. Dan badan saya bungkuk karena saya kerinduan saya kepada anak saya yang bernama Bunyamin. Nabi Yakub saat itu buta mata kehilangan Yusuf, bungkuk badannya karena kehilangan Bunyamin. Saya sudah kehilangan Yusuf dan sekarang saya kehilangan Bunyamin. Maka saat itu turunlah Jibril. Kata Jibril, Yakub, kenapa engkau mengeluh kepada makhluk? Kenapa engkau mengeluh kepada makhluk, tak mengeluh kepada Allah? Kata Nabi Yakub, aku tak mengeluh kepada makhluk, aku hanya bercerita saja. Aku hanya mengeluh kepada Allah. Dan yang terakhir, sabar yang keempat adalah sabar ketika menahan amarah. Tak terpancing ketika orang menginginkan kita untuk marah, tak terpancing ketika orang membawa kita untuk berkelahi. Tahan menahan amarah, maka barang siapa yang mampu melewati kesabaran di bulan Ramadan ini, maka dia lulus dengan predikat la'allakum tattaqun, yaitu orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sampai di sini sahabat ulun sampaikan. Akhirul kalam, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.